Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, kita masih bertemu kembali. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibba fillah, pada kesempatan kali ini kita ingin bercerita tentang karomah yang Allah berikan kepada para kekasih ataupun wali-wali Allah. Pulau Bangka termasuk salah satu pulau yang sangat subur, yang kaya dengan alamnya, terutama timah, lada, kaulin, sayur mayur, dan lain sebagainya. Tersebutlah pada zaman dahulu kala hiduplah di daerah Bangka Barat itu ada salah seorang yang dikeramatkan atau banyak dikatakan oleh masyarakat setempat beliau termasuk salah satu wali Allah. Beliau bernama Syekh Haji Khotama Rashid bin Haji Usman. Pada zaman itu beliau terkenal seorang yang sangat gigih dalam menyebarkan agama Islam, dan beliau sangat disegani di dalam masyarakatnya. Haji Khotama Rashid bin Haji Usman adalah salah satu tetua Bangka Barat yang sangat dihormati, sebab di samping sifatnya yang tawadhu, yang zuhud, yang wara, atau sifat kehati-hatiannya sangatlah besar, beliau juga banyak memiliki kelebihan-kelebihan yang telah Allah berikan kepada beliau, yang mana kelebihan-kelebihan ataupun karomah-karomah tersebut adalah buah daripada kesolehan, ketakwaan, dan keimanan beliau serta ketawakkalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Haji Khotama Rashid bin Haji Usman adalah dalam menceritakan hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memiliki kehati-hatian. Dan pernah kami diceritakan oleh tetua-tetua yang di sana bahwa ada orang yang ingin mengetes kekaromahan beliau. Jadi kata orang ini, kalau sekiranya Kiai Khotama Rashid bin Haji Usman itu adalah seorang wali Allah, maka sekarang saya sedang berpuasa dan sekarang saya menuju ke tempat beliau, dan sudahlah pasti kalau beliau seorang wali Allah, beliau pasti mengetahui saya berpuasa dan saya berkeinginan untuk berbuka puasa kepada beliau ketika sampai di rumah beliau. Setelah mengadakan perjalanan yang sangat jauh, akhirnya sang ini orang setiba di rumah Haji Khotama Rashid bin Haji Usman, langsunglah sang Syekh menyiapkan perbekalan untuk berbuka puasa beliau. Dan sang ini tamu yang barusan datang pura-pura tidak tahu, "Wahai Syekh,
atau wahai Pak Haji, kira-kira ini untuk apa? Kan kamu datang ke sini ingin menguji kekaromahan saya, dan kamu tadi mengatakan sebelum kamu berangkat ke tempat saya bahwa kamu akan berbuka puasa di tempat saya. Maka ya inilah, kata beliau, ketika kamu tiba dan Allah berikan kepada saya pengetahuan tentang itu, maka saya mempersiapkan alat-alat atau makanan atau minuman yang akan kamu pergunakan untuk berbuka puasa di tempat saya. Subhanallah, itu termasuk salah satu karomah yang Allah berikan kepada Haji Khatam Rasyid bin Haji Usman. Dan karomah yang lain yang Allah berikan kepada beliau, pernah pada suatu ketika datang tamu ke rumah beliau sekedar untuk bersilaturahmi, dan setelah mengucapkan salam, kemudian ini tamu langsung dipersilahkan masuk oleh Syekh Haji Khatam Rasyid bin Haji Usman dan dipersilahkan untuk duduk. Setelah bercengkerama dan bercerita, akhirnya istri beliau mengutarakan kepada sang Syekh, wahai abah atau wahai suamiku, apa yang akan kita sodorkan makanan kepada tamu kita ini? Akhirnya kata beliau, wahai istriku, engkau tidak usah bersusah payah ataupun berpusing kepala untuk menyajikan apa yang akan kita sajikan kepada tamu kita. Pisang yang barusan kamu karbit atau kamu pendap, itu silakan kamu sodorkan kepada tamu kita. Dan akhirnya sang istri bingung dan agak sedikit protes, wahai abah atau wahai suamiku, manalah mungkin pisang yang dalam waktu beberapa jam saya pendap, manalah mungkin pisang itu langsung masak. Kata beliau, apa? Silakan kamu keluarkan, insya Allah itu pisang sudah masak, dan tugas kita hanyalah mengarbit atau memendap pisang. Adapun urusan masaknya kapan, itu urusan Allah. Padahal pisang itu kalau dikarbit dan dimasukkan ke dalam karung itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 hari. Dan dengan izin Allah, atas karomah yang Allah berikan kepada Syekh Khatam Rasyid bin Haji Usman, ketika pisang itu dibukakan dari karungnya dan pisang itu sudah masak semuanya, bahkan sudah hampir copot dari tandannya. Subhanallah, ini termasuk salah satu karomah yang Allah berikan kepada Syekh Haji Khatam Rasyid bin Haji Usman. Dan sampai sekarang lokasi perkuburan beliau yang terletak di Bangka Barat, tepatnya di Desa Bakit, itu banyak dikunjungi, diziarahi, dibacakan tahlil, dibacakan zikir, dihadiahi surah Yasin dan Al-Fatihah oleh para penziarah, karena keberkahan dan karomah yang Allah berikan kepada beliau. Dan alhamdulillah sampai detik ini, apalagi kalau hari Sabtu dan hari Minggu, banyak para peziarah yang datang ke tempat lokasi di mana beliau dimakamkan. Ahibba fillah, kita harus banyak mencintai dan menyayangi para kekasih-kekasih Allah, sebab dalam sebuah hadis itu dikatakan almar'u ma'aman ahab, sesungguhnya seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai.
Dan mudah-mudahan tak kala kita mencintai para kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah taala bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh kita. Mudah-mudahan cerita hikmah ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.